Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan pastel dengan isian bekasam ikan nila sebagai pangan probiotik. Langsung saja kita simak video berikut ini. Sebelum mulai membuat produk, alangkah baiknya kita pertama kali yaitu mempersiapkan bahan tambahan pastel, bahan tambahan bekasam, dan bahan baku untuk pembuatan pastel dengan isian bekasam ikan nila. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan produk pastel dengan isian bekasam ikan nila. Bahan tambahan pertama yaitu gula sebanyak 15 gram. Selanjutnya ada bawang merah sebanyak 4 siung, kemudian bawang bombay sebanyak 1 buah, lalu cabai merah sebanyak 4 buah, lalu ada garam sebanyak 10 gram, lalu ada penyedap rasa sebanyak setengah bungkus, dan ada daun jeruk sebanyak 3 helai, lalu ada bawang putih sebanyak 4 siung, dan mentega sebanyak 15 gram. Lalu ada tepung tapioka sebanyak 100 gram dan tepung terigu sebanyak 300 gram. Untuk bahan baku yang digunakan yaitu ikan nila sebanyak 1 kg, kemudian garam sebanyak 88 gram, kemudian ada nasi putih sebanyak 118 gram, dan gula merah sebanyak 30 gram. Langkah pertama yaitu kita membuat bekasam terlebih dahulu. Pertama yaitu ikan nila dicuci bersih, kemudian dihilangkan isi perutnya, dipotong kepalanya, insangnya, dan dikupas sisinya. Setelah itu ikan tersebut dicuci bersih hingga tidak ada lendir yang tersisa dan darah yang tersisa. Setelah itu kita timbang ikan nila, kemudian kita timbang juga garam yang diperlukan. Setelah itu kita timbang nasi putih, lalu kita timbang juga gula merah. Setelah itu ikan nila yang sudah kita siangi kita potong menjadi 3 bagian. Setelah itu ikan nila kita lumuri dengan garam hingga merata ke seluruh permukaan, lalu taruhkan pada toples sementara. Setelah itu ikan kita taruhkan pada toples sementara dan dibiarkan hingga 30 menit agar air yang berada pada ikan semuanya keluar, dikarenakan sifat garam sendiri yaitu sifat osmotik sehingga bisa menarik air yang terikat pada daging ikan. Langkah selanjutnya yaitu kita giling gula merah hingga halus merata, lalu tambahkan juga nasi dan giling bersama dengan gula merah hingga halus merata. Langkah selanjutnya yaitu kita lumuri nasi dan gula merah yang sudah digiling tadi ke seluruh permukaan daging ikan hingga merata. Lakukan satu demi persatu potongan ikan, lalu masukkan ke dalam toples yang sudah disterilisasi sebelumnya. Lalu masukkan sisa-sisa nasi yang masih terdapat pada cobek dan masukkan ke dalam toples dan ratakan hingga ke seluruh permukaan ikan. Setelah ikan telah masuk semua ke dalam toples, lalu toples tersebut ditutup dengan rapat dan diikat dengan lakban sehingga tidak ada udara yang keluar. Lalu ikan yang berada pada toples difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari fermentasi, toples dibuka
dan dikeluarkan ikan yang berada dalam toples tersebut. Setelah itu, ikan nila yang sudah dikeluarkan dibersihkan dari nasi-nasi yang tersisa dari badan ikan tersebut. Sisihkan nasi tersebut hingga merata menggunakan sendok. Setelah itu, timbang ikan nila yang sudah dibersihkan tadi sebagai nilai rendemen. Setelah ditimbang, kemudian daging ikan nila kita filet agar duri-durinya tidak ikut pada saat penumisan nanti. Langkah selanjutnya yaitu kita potong bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan cabai hingga terpotong kecil-kecil. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan potongan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan cabai. Setelah itu masukkan pegasam dan tumis hingga harum. Langkah selanjutnya yaitu masukkan garam dan penyedap rasa sebagai penambah rasa gurih. Setelah itu tumis hingga mengering dan sedikit kecoklatan dan tercium aroma harum. Sembari menunggu tumisan pegasam matang, kita membuat adonan kulit pastel tersebut. Campurkan tepung terigu, tepung tapioka, penyedap rasa, mentega, aduk hingga merata. Setelah itu tambahkan sedikit air dan garam, kemudian aduk hingga merata. Setelah semua bahan benar-benar bercampur rata, uleni adonan hingga benar-benar kalis, sedikit hingga sedikit. Lalu setelah diuleni, adonan tersebut didiamkan selama 15 menit. Setelah adonan telah didiamkan selama 15 menit, kemudian adonan tersebut digiling menggunakan rolling pin hingga pipih. Setelah adonan pipih, kemudian adonan tersebut ditaruh di atas cetakan pastel, kemudian mulai membentuk dan merekatkan sisi-sisi pinggirnya kepada cetakan pastel. Ini merupakan hasil dari tumisan petasan tadi. Kemudian hasil dari tumisan petasan ditimbang sebagai nilai rendemen. Tumisan petasan yang sudah ditimbang agar pas ukurannya dalam satu buah pastel, kemudian dimasukkan ke dalam adonan kulit pastel yang sudah dicetak. Lalu tutup cetakan pastel dengan tangan dan gerakkan. Langkah selanjutnya yaitu panaskan minyak, kemudian masukkan adonan pastel ke dalam minyak yang sudah panas tadi. Lalu goreng hingga kuning keemasan dengan cara dibolak-balik adonannya agar tidak gosong di satu sisi. Berikut adalah penampakan adonan pastel yang telah digoreng.